Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Informasi sebagai Makna Data. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Malika Ayuning Tias, NPM 2204021002. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Yang pertama yaitu pendahuluan. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat ditransmisikan. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan datang. Informasi bisa dikatakan berkualitas apabila memiliki 4 ciri, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Sedangkan data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keterangan yang benar dan nyata atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian atau analisis. Informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Yang kedua yaitu pembahasan informasi sebagai makna data. Penggunaan informasi untuk menunjukkan makna data. Setiap orang dapat berbeda dalam menafsirkan sesuatu. Banyak hal yang mempengaruhi diantaranya tingkat pengetahuan, latar belakang disiplin ilmu seseorang, dan nilai kebudayaan. Data dijadikan sebagai sebuah keterangan dan bahkan menjadi acuan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari ataupun mengamati suatu hal. Data sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dari adanya data tersebut, orang-orang bisa mengetahui berbagai macam informasi berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Data sendiri juga mempunyai berbagai macam fungsi yang memudahkan orang-orang dalam mendapatkan dan juga merangkum hasil penelitian. Selain itu, data juga dijadikan untuk dasar dalam memutuskan segala sesuatu. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data didapatkan melalui sebuah proses pencarian, juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan ataupun deskripsi dasar yang berasal dari objek ataupun kejadian, di mana di dalam kumpulan keterangan tersebut diperoleh dari hasil pengamatan yang selanjutnya diolah menjadi bentuk lain yang lebih kompleks, baik berupa informasi, database, dan lainnya. Apabila ditinjau secara bahasa, kata lainnya yaitu berasal dari bahasa Latin, yakni datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dari istilah itu, maka bisa kita jumpai arti data adalah hasil dari pengukuran ataupun pengamatan suatu variabel tertentu dalam bentuk kata-kata, warna, angka, simbol, dan keterangan lain. Data itu sendiri masih bersifat mentah, jadi jika kamu memperoleh data yang baik dan akurat, maka sangat penting untuk bersandar pada data yang memang telah dipercaya kebenaran dan ruang lingkupnya yang luas. Karena data memiliki sifat yang masih mentah, maka seseorang yang membaca juga melihatnya belum bisa mendapatkan suatu informasi yang utuh. Tidak heran jika dari data tersebut kita masih perlu melakukan pengolahan terhadap data yang sudah kita dapatkan sampai data tersebut benar-benar bisa menghasilkan informasi yang dapat kita pahami dengan mudah. Yang kedua yaitu perbedaan data dan informasi. Yang pertama yaitu data merupakan kumpulan fakta, sedangkan informasi adalah bagaimana kamu memahami fakta itu dalam konteks tertentu. Yang kedua yaitu data umumnya berbentuk mentahan, angka ataupun pernyataan, sedangkan informasi tidak harus berupa keduanya.
Yang ketiga yaitu data tidak terorganisir, sedangkan informasi lebih bersifat struktural. Yang keempat yaitu informasi bergantung pada data. Jika tidak ada data yang cukup, maka informasi juga lebih sedikit. Yang ketiga yaitu manfaat dan fungsi data. Yang pertama yaitu sebagai suatu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu. Yang kedua itu sebagai dasar perencanaan. Sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Tidak hanya itu saja, data juga bisa digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi di waktu yang akan datang. Dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih matang dan terarah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang ketiga yaitu dasar untuk membuat keputusan. Sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat suatu keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu sebagai bahan evaluasi. Data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi, misalnya saja dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu. Pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Dalam hal itu, data berperan sebagai suatu bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja ataupun kegiatan yang sudah dilakukan. Yang keempat yaitu jenis-jenis data. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Sini ada dua, yang pertama yaitu data primer, yang kedua yaitu data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek yang sebelumnya diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Contohnya data hasil dari survei atau wawancara. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu bisa didapatkan dari sumber lain yang telah ada, contohnya data penyakit tertentu atau data mengenai sensus penduduk. Yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan sumbernya yaitu data eksternal atau data internal. Data eksternal ialah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Sedangkan data internal ialah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi ataupun tempat berlangsungnya penelitian itu. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Data adalah sekumpulan karakter, angka atau deskripsi yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai macam tujuan, termasuk analisis. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi data primer, sekunder, sementara berdasarkan sifatnya ada data kuantitatif dan kualitatif. Data memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan data, perusahaan dapat memecahkan masalah rumit, meningkatkan pendapatan, membuat keputusan penting, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.